Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Investasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Faizin dengan NIM B300240148. Baik, jadi sebelumnya, apa itu teori investasi? Teori investasi adalah cabang ilmu ekonomi dan keuangan yang mempelajari bagaimana individu dan institusi membuat keputusan investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi yang pertama ada apa yang menentukan pengeluaran investasi. Di bagian ini saya masuk ke inti dari teori investasi. Berbeda dengan konsumsi yang manfaatnya kita rasakan sekarang juga. Investasi itu orientasinya ke masa depan. Perusahaan membeli barang modal, mesin, bangunan, perangkat, karena mereka berharap modal itu meningkatkan kemampuan produksi di kemudian hari. Jadi, keputusan investasi itu sebenarnya taruhan rasional terhadap keuntungan masa depan. Kemudian lanjut 3 jenis investasi. Ada 3 jenis investasi, yaitu yang pertama, investasi tetap bisnis. Dalam investasi tetap bisnis, pengeluaran bisnis untuk peralatan dan struktur untuk digunakan dalam produksi. Ini adalah pembelian mesin dan bangunan untuk produksi. Kemudian yang kedua, investasi perumahan, yaitu pembangunan atau pembelian rumah baru. Yang ketiga ada investasi persediaan. Investasi persediaan yaitu perubahan stok barang yang belum terjual atau nilai perubahan persediaan barang jadi, bahan dan perlengkapan dan pekerjaan yang sedang berjalan. Kemudian memahami investasi tetap bisnis. Model standar investasi tetap bisnis atau model investasi neoklasik. Kita mulai dengan investasi tetap bisnis. Keputusannya sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama: produk marginal modal atau MPK, suku bunga real, dan aturan pajak. Perusahaan akan investasi kalau modal tambahan diperkirakan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari biaya penyediaannya. Kemudian 2 jenis perusahaan. Untuk menyederhanakannya, asumsi 2 jenis perusahaan ada 2. Yang pertama, perusahaan produksi, yaitu menyewa modal yang mereka gunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, perusahaan penyewaan memiliki modal, menyewakan ke perusahaan produksi. Untuk menyederhanakan analisis, kita anggap ada 2 jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan produksi yang butuh modal untuk membuat barang. Kedua, perusahaan penyewaan yang membeli modal dan menyewakan kepada perusahaan produksi. Interaksi 2 jenis perusahaan ini mempermudah kita melihat bagaimana biaya modal mempengaruhi investasi. Dalam konteks ini, investasi adalah pengeluaran perusahaan penyewaan untuk barang modal baru. Kemudian pasar sewa modal. Di sini perusahaan produksi menyewa modal sampai titik di mana MPK sama dengan harga sewa modal. Logikanya simpel. Kalau satu unit modal terakhir menghasilkan keuntungan lebih besar daripada biaya sewanya, mereka akan menambah lagi, dan kalau lebih kecil mereka akan berhenti atau stop. Kemudian faktor yang mempengaruhi harga sewa. Harga sewa modal atau rental rate dipengaruhi oleh 3 hal: modal fisik K, tenaga kerja L, dan teknologi A. Kalau teknologi meningkat atau tenaga kerja meningkat, MPK naik, otomatis permintaan modal naik, dan harga sewanya juga naik. Sebaliknya, jika modal berkurang, misalnya karena bencana atau perang, atau bisa gempa bumi,
pertumbuhan populasi, migrasi, teknologi, deregulasi, maka harga semuanya juga ikut naik. Kemudian keputusan investasi perusahaan penyewaan. Keputusan investasi perusahaan penyewaan menambah stok modal hanya kalau manfaat dari modal itu lebih besar dari biayanya. Manfaatnya adalah penerimaan dari menyewakan modal. Biaya mencakup bunga, penyusutan, dan perubahan harga modal. Perusahaan penyewaan berinvestasi dalam modal baru apabila manfaat yang diperoleh melebihi biayanya. Manfaat per unit modal R per P, pendapatan yang diperoleh perusahaan penyewaan dari menyewakan unit modal ke perusahaan produksi. Kemudian tingkat keuntungan perusahaan penyewaan. Investasi bersih suatu perusahaan bergantung pada tingkat keuntungannya. Jika tingkat keuntungan lebih besar dari 0, maka peningkatan K menguntungkan. Jika keuntungan lebih kecil dari 0, maka perusahaan meningkatkan keuntungan sebesar mengurangi stok modalnya, yaitu tidak mengganti modal saat terdepresiasi. Tingkat keuntungan perusahaan penyewaan dihitung dari selisih antara MPK dengan biaya modal. Jika hasilnya positif, nilai modal akan naik dan perusahaan terdorong untuk menambah investasi. Jika negatif, investasi turun karena tidak menguntungkan. Kemudian investasi bersih dan investasi bruto. Karena itu, di mana IN adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana investasi bersih merespon insentif untuk berinvestasi. Total pengeluaran untuk investasi tetap bisnis sama dengan investasi neto ditambah penggantian K yang terdepresiasi. Investasi bruto adalah investasi, sedangkan investasi bersih adalah investasi bruto dikurangi pengganti modal yang aus. Yang menarik, perusahaan hanya akan menambah modal ketika investasi bersih positif. Artinya ada insentif keuntungan. Kemudian fungsi investasi bagian 1, di mana peningkatan R itu akan meningkatkan biaya modal, mengurangi tingkat keuntungan, dan mengurangi investasi. Kenaikan suku bunga real akan menaikkan biaya modal, menurunkan tingkat keuntungan, dan akhirnya menekan investasi. Karena itu, dalam teori ini, investasi berhubungan negatif dengan suku bunga. Kemudian fungsi investasi. Peningkatan MPK atau penurunan PK per P meningkatkan tingkat keuntungan. Kemudian meningkatkan investasi pada tingkat bunga tertentu. Terakhir, menggeser kurva I ke kanan. Kalau MPK naik, misalnya karena teknologi membaik, perusahaan terdorong berinvestasi lebih banyak. Begitu juga kalau harga modal turun, keduanya menggeser kurva investasi ke kanan karena investasi menjadi lebih menguntungkan. Kemudian pajak dan investasi. Ada 2 kebijakan pajak yang paling penting yang mempengaruhi investasi. 1. Pajak penghasilan badan. Dan 2. Kredit pajak investasi. Pajak penghasilan badan dan kredit pajak penghasilan badan dan kredit pajak investasi sangat menentukan perilaku investasi. Kalau pajak perusahaan tinggi, investasi cenderung turun karena keuntungan bersih lebih kecil. Sementara kredit pajak investasi bisa mendorong perusahaan berinvestasi karena menurunkan biaya efektif modal. Kemudian, pajak penghasilan badan, pajak atas keuntungan, dampak terhadap investasi,
bergantung pada definisi keuntungan. Dalam definisi, harga sewa dikurangi biaya modal. Biaya penyusutan diukur dengan menggunakan harga modal saat ini. Dan pajak penghasilan perusahaan tidak akan memengaruhi investasi. Namun, definisi hukum menggunakan harga historis modal. Jika PK meningkat seiring waktu, maka definisi hukumnya meremehkan biaya sebenarnya dan melebih-lebihkan keuntungan, sehingga perusahaan bisa dikenakan pajak bahkan jika kondisi ekonomi sebenarnya keuntungannya nol. Jadi, pajak penghasilan perusahaan menghambat investasi. Kemudian, kredit pajak investasi ITC. ITC mengurangi pajak perusahaan dengan jumlah tertentu untuk setiap dolar yang dibelanjakan untuk modal. Oleh karena itu, ITC secara efektif mengurangi PK yang meningkatkan tingkat keuntungan dan insentif untuk berinvestasi. Di slide ini kita masuk ke kebijakan pajak yang efeknya kebalikan dari pajak penghasilan badan. Kredit pajak investasi atau ITC adalah insentif di mana pemerintah memberikan potongan pajak langsung sejumlah tertentu untuk setiap rupiah yang perusahaan belanjakan untuk membeli barang modal. Dampak sederhananya tapi kuat. ITC membuat biaya efektif modal jadi turun. Walaupun harga modal di pasar tetap sama, secara bersih perusahaan membayar lebih sedikit karena sebagian biaya ditanggung lewat kredit pajak. Kemudian pertanyaan Tobin, nilai pasar modal terpasang dibagi biaya penggantian modal terpasang. Pembilang, nilai pasar saham dari persediaan modal suatu perekonomian. Dan juga penyebut biaya aktual untuk mengganti barang modal yang dibeli saat saham diterbitkan. Jika lebih dari 1, perusahaan membeli lebih banyak modal untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Jika lebih kecil dari 1, perusahaan tidak mengganti modal karena modal tersebut sudah habis. Tobinski membandingkan nilai pasar modal yang sudah terpasang dengan biaya menggantikannya. Kalau lebih dari 1, artinya pasar menilai modal perusahaan sangat menguntungkan, sehingga terdorong benda investasi. Logikanya sama seperti neoklasik, ketika MPK lebih besar dari biaya modal, nilai perusahaan naik dan investasi akan meningkat. Kemudian hubungan antara teori Qi dan teori neoklasik. Qi, nilai pasar modal terpasang akan dibagi biaya penggantian modal terpasang. Nilai pasar saham modal bergantung pada keuntungan modal saat ini dan yang diharapkan di masa depan. Jika MPK lebih besar dari biaya modal, maka tingkat keuntungan tinggi yang mendorong naik nilai pasar saham perusahaan yang menyiratkan nilai Qi tinggi. Jika MPK lebih kecil dari biaya modal, maka perusahaan mengalami kerugian sehingga nilai pasar sahamnya turun sehingga Qi rendah. Jadi kalau investor tiba-tiba pesimis terhadap keuntungan modal di masa depan, harga saham jatuh. Penurunan ini menurunkan nilai perusahaan, membuat Qi ikut turun, dan akhirnya investasi melemah. Efeknya menjalar ke permintaan agregat dan bisa menarik PDB turun. Kemudian pasar saham dan PDB. Alasan adanya hubungan antara pasar saham dan PDB. Yang pertama, gelombang pesimis tentang profitabilitas modal di masa depan akan menyebabkan harga saham turun, menyebabkan Qi Tobin jatuh, menggeser fungsi investasi ke bawah, menyebabkan guncangan permintaan agregat negatif. Yang kedua, alasan adanya hubungan antara pasar saham dan PDB yaitu akan menurunkan harga. Saham akan mengurangi kekayaan rumah tangga
dan menggeser fungsi konsumsi ke bawah Y, menyebabkan guncangan permintaan agregat menjadi negatif. Kemudian pasar saham dan PDB bagian 3, alasan adanya hubungan antara pasar saham dan PDB. Yang ketiga yaitu penurunan harga saham mungkin mencerminkan berita buruk tentang kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini menyiratkan bahwa pasokan agregat dan output kesempatan kerja penuh akan berkembang lebih lambat dari yang diharapkan orang. Kemudian pasar saham dan PDB. Hubungan pasar saham dan PDB muncul karena harga saham mencerminkan ekspektasi keuntungan modal di masa depan. Kalau harga saham turun, biasanya itu sinyal bahwa investor melihat prospek laba perusahaan memburuk. Kita pun ikut turun, insentif investasi melemah, dan permintaan agregat menyusut. Selain itu, harga saham yang jatuh membuat kekayaan rumah tangga turun, sehingga konsumsi melemah. Kombinasi penurunan investasi dan konsumsi inilah yang akhirnya menarik PDB ikut turun. Kemudian kendala pendanaan. Teori neoklasik berasumsi perusahaan dapat meminjam untuk membeli modal kapanpun hal itu menguntungkan. Kemudian, tetapi beberapa perusahaan menghadapi kendala pembiayaan, batasan jumlah yang dapat mereka pinjam atau kumpulkan di pasar keuangan. Resesi mengurangi keuntungan saat ini. Jika keuntungan di masa depan diperkirakan tinggi, investasi kemungkinan bermanfaat. Tetapi jika perusahaan menghadapi kendala pembiayaan dan laba saat ini rendah, perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh dana. Jadi ringkasan bab dari investasi bergantung secara negatif pada suku bunga real. Kemudian hal-hal yang menggeser fungsi investasi. Yang pertama itu peningkatan teknologi, meningkatkan MPK, dan meningkatkan investasi tetap bisnis. Kedua, peningkatan populasi, meningkatkan permintaan dan harga perumahan, serta meningkatkan investasi perumahan. Ketiga, kebijakan ekonomi, pajak penghasilan perusahaan, kredit pajak investasi, mengubah insentif untuk berinvestasi. Jadi, inti dari teori investasi adalah perbandingan antara manfaat modal baru dan biaya modalnya. Manfaatnya tercermin dari MPK atau dari nilai pasar modal melalui Tobinski. Biayanya datang dari suku bunga real, penyusutan, dan perubahan harga modal. Perusahaan hanya menambah modal ketika manfaatnya lebih besar dari biaya itu. Disinilah sumber utama fluktuasi investasi. Perubahan suku bunga, perubahan teknologi, dan perubahan kondisi keuangan semuanya langsung menggerakkan keputusan investasi. Kemudian berikutnya itu, investasi merupakan komponen PDB yang paling fluktuatif selama siklus bisnis. Fluktuasi ketenaga kerjaan mempengaruhi MPK dan insentif untuk investasi tetap bisnis. Investasi menjadi komponen PDB yang paling tidak stabil karena keputusan perusahaan sangat sensitif terhadap ekspektasi dan kondisi finansial. Ketika suku bunga naik, harga saham turun, atau akses pembiayaan mengetat, investasi langsung melemah. Sebaliknya, ketika teknologi membaik atau kondisi keuangan membaik, investasi akan melonjak. Fluktuasi inilah yang membuat investasi punya peran besar dalam gerakan naik turun siklus bisnis. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.